Oke, hari ini kita akan buktikan 3 buah soal nih ya. Yang pertama, kalau apa namanya, kalau I-nya ideal dari bilangan bulat Z ya, maka kita katakan I itu ideal utama dan berbentuk A dikali Z ya. Nah, kemudian kalau ideal maksimal di Z adalah P kali Z dengan P-nya bilangan prima ya. Nah, ini satu dua ini khusus di bilangan bulat ya. Nah, yang ketiga ini jika kita punya ring komutatif dengan unsur kesatuan R ya. Ya, jika I ideal prima dari R, maka R per I adalah daerah integral. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, R-nya ini apa namanya? Belum itu daerah integral ya. Nah, daerah integral itu udah jelas ya. Contoh-contoh daerah integral ya. Contoh daerah integral ya. Tadi Z sudah ya. Kemudian bilangan real sudah, bilangan rasional seperti itu juga ya. Kemudian apa lagi? Polinom ya. Polinom dengan konstanta bilangan real seperti itu ya. Nah, yang bukan contoh ya, yang bukan daerah integral, yaitu adalah matriks tadi ya, matriks 2 kali 2 dengan komponen bilangan bulat ya. Kemudian apalagi Zn ya, dengan N-nya, dengan R tertentu ya. Zn ini kadang-kadang daerah integral, kadang-kadang bukan daerah integral, tergantung N-nya ya. Contoh, Z4. Z4 ini dua pembagi 0 ya. Karena 2 kali 2 itu sama dengan 4. Atau 2 kali 2 sama dengan 0 ya. Jadi ada unsur pengalinya yang tak 0 sehingga jika dikalikan hasilnya 0. Seperti itu ya. Nah, ya ingat kalau dia bukan dari integral bukan berarti semua unsurnya pembagi 0 ya. Karena 1 dikali 1 itu 1 ya. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. Tidak ada yang 0 ya. Jadi 1 di Z4 bukan pembagi 0. Bukan hanya 1, malah 3 juga bukan ya. Karena 3 kali 1, 3. 3 kali 2 sama dengan 2 ya. 3 kali 3 sama dengan 1. Ya. Jadi tidak semua unsur di Z4 itu mesti pembagi 0 ya. Cukup satu aja yang pembagi 0 maka otomatis menyebabkan apa namanya? Gelanggangnya itu bukan daerah integral. Satu aja ya. Oke. Sebaliknya di Z5. Jangan Z5 besar-besar, terlalu besar ya. Nanti kalian cari contoh yang susah, kalian cari contoh ya. Z3 ya. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2 ya. Kemudian 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 1 ya. Kemudian, nah sudah habis ya. Unsurnya kan cuma 3 ya. Berarti ada apa namanya? Perkaliannya ada terbatas ya. Tapi yang tidak 0 semuanya cuma yang 4 ini aja kan. Ya. Dan tidak ada yang masih kan 0. Berarti Z4 itu Z3 itu adalah daerah integral. Dia tidak punya pembagi 0. Oke. Sekarang kita balik ke Z ya.
Soal pertama itu ingin mengatakan bahwa setiap ideal dari Z itu pasti ideal utama dan berbentuk tertentu ya. Nah, tapi kalian mungkin nggak paham apa itu ideal utama ya. Ideal utama. Kalau yang sudah nonton videonya mesti tahu ya. Ideal utama itu artinya I ideal dari R, di mana I itu sama dengan A ya. Atau ini saya katakan bahwa RA seperti itu. Ya. R-nya selalu komutatif ya. Ya, tidak mesti komutatif ya, sorry. Tapi kalau ini kita bicarakan yang komutatif aja, bukan komutatif, yang idealnya dua sisi gitu, sorry. Ya. Artinya apa? Artinya ini sama dengan R dikali A, di mana R-nya bilangan, kok R-nya bilangan ya, R-nya itu di gelanggangnya, seperti itu. Ya, bentuknya seperti ini semua. Ya. Nah, kalau R-nya sama dengan Z, ya, ingin dibuktikan bahwa semua idealnya itu berbentuk Z dikali A gitu. Tapi nggak masalah ya, karena dia komutatif, maka A kali Z boleh juga, seperti itu. Ya, ini definisi ideal utama, ya. Tapi bukan berarti apa namanya? Setiap ideal itu bentuknya seperti ini, belum tentu ya. Ya, ideal utama kadang-kadang dikatakan ideal yang dibangun oleh satu unsur. Ya. Nah, sekarang kita ingin buktikan kalau R-nya Z, maka semua idealnya adalah ideal utama. Ya. Pertama-tama kita buktikan bahwa ini adalah ideal ya. Satu, kita buktikan bahwa AZ itu adalah ideal untuk semua A bilangan bulat seperti itu ya. Jadi ambil langkah pertama kan untuk membuktikan setiap berarti ambil standar ya. Ambil A anggota Z sebarang ya. Oke, kita kalikan A dengan Z seperti itu. Kita sudah buktikan bahwa ini grup komutatif ya. Ya, kita sudah buktikan di grup komutatif ya. Terdapat operasi tambah. Nah, kita tinggal buktikan di asosiatif dan tidak di asosiatif itu sebelanggang. Kita buktikan bahwa kalau ini I ya, kita buktikan bahwa RI itu subset dari I ya, akan ditunjukkan seperti ini ya. Kita ambil unsur di sini ya, berarti ambil X anggota RI ya. Akibatnya X sama dengan R dikali I dengan R-nya anggota R. Spesifik ya, R-nya anggota Z dan I-nya anggota AZ seperti itu. Oke. Harusnya ini sih Z kali AZ seperti itu ya, subset dari AZ. Tapi mungkin saya sedikit sloppy ya. Ya kalau saya nulis bukti ini waktu kuliah dulu ya pasti salah ini. Tapi ini sekedar gambaran ya, ini harus diganti dengan Z, ini ganti dengan AZ seperti itu. Ya, tapi kalau karena ini kuliah dan saya menjelaskan dengan narasi, jadi nggak masalah ya. Jadi kalau kalian ujian tulis, benar-benar harus detail ya. Nah, kecuali kalian mau ujian lisan, oke, saya bisa maafkan hal seperti ini karena kalian narasikan ya. Ya, jadi R-nya anggota Z dan I-nya anggota AZ. Jadi ini sama dengan R dikali A, Z-nya anggota N aja, AN ya, untuk suatu N anggota Z ya. Jadi I anggota AZ berarti I bentuknya adalah A dikali N ya, dengan N-nya bilangan bulat seperti itu. Nah, tapi ini jelas ya. Ini jelas karena Z itu bilangan komutatif ya, perkaliannya bisa ditukar. Jadi sama dengan A dikali RM ya. RM ini otomatis anggota Z ya, karena R-nya anggota Z, N-nya sorry kok ada jadi N ya.
R-nya anggota Z dan N-nya anggota Z. Jadi otomatis perkaliannya di anggota Z ya. Jadi ini bentuknya adalah ya, bentuknya adalah A kali unsur di Z ya. Jadi anggota A Z ya. Nah, AZ ini sama dengan I tadi ya. Jadi terbukti kalau kita ambil X anggota RI, maka akibatnya X itu anggota I ya. Jadi terbukti bahwa AZ itu atau I-nya ini adalah ideal kiri. Ideal kiri benar ya. Oke, karena ganggang komutatif otomatis dia ideal dua sisi seperti itu. Ya, cukup buktikan satu buah aja. Ingat ya, saya hanya buktikan satu aja, ideal kiri aja karena gelanggang komutatif ya. Jadi saya tidak perlu buktikan ideal kanannya. Hati-hati nanti kalau saya kasih soal sengaja jebakan bahwa R-nya saya pilih tidak komutatif. Disuruh buktikan ideal, kalian buktikan yang kiri aja ya, otomatis dapat nilai setengah gitu ya. Oke, kita udah buktikan dia ideal ya. Nah, sebaliknya, apakah kalau I ideal dari Z, ya, kita ingin tunjukkan bahwa I bentuknya pasti mungkin K dikali Z seperti itu, ya, atau A boleh juga. Nah, ini buktinya sebenarnya kalau kalian harus ngambil apa namanya? Teori bilangan sebenarnya. Ya. Nah, bagi kalian yang pernah mengambil teori bilangan, ya, kalian lihat bahwa kalau kita punya n bilangan asli, ya, dan kemudian kita punya k subset dari bilangan asli, ya, maka k punya unsur terkecil. Nah, seperti itu ya. Bagi yang sudah ngambil teori bilangan sudah familiar dengan ini ya. Ini aksioma nilai terkecil ya. Ingat bahwa hanya kalau n-nya itu himpunannya adalah n ya. Kalau himpunannya z belum tentu punya unsur terkecil ya, subhimpunannya. Ya. Kalau apalagi bilangan real seperti itu, tambah nggak jelas unsur terkecilnya ya. Belum tentu ya, bukan berarti belum pasti nggak ada ya. Tapi kalau himpunannya bilangan asli, maka setiap subhimpunannya pasti punya unsur terkecil. Ya, bisa kebayang ya. Walaupun subhimpunannya tak hingga pasti punya. Oke? Nah, jadi langkahnya gimana? Jadi misalkan saya punya himpunan K, ya. K ini adalah K anggota Z, di mana K-nya positif ya. Nah, seperti itu ya. Jadi K-nya anggota Z, di mana K-nya positif ya. Oke, saya pending 3 menit dulu ya. Saya bukakan pintu istri saya buat dia mau ke kampus. Nah, sambil kalian berpikir, kalian harus pikirkan kenapa kalau K ini tidak hampa ya. Saya lupa mengatakan bahwa ini K-nya bukan himpunan kosong ya. Nah, sekarang kalian pikirkan kenapa K-nya tidak boleh hampa. Nanti saya tanya ya setelah balik.
Nah, oke, bagaimana? Apakah K pas bisa jadi hampa? Coba jawab, Pak. Ya, gimana? K tidak boleh hampa karena kalau dia hampa nanti I sama dengan Z jadinya. Kalau hampa kan nggak mungkin, Z kan nggak hampa, kok bisa sama dengan Z jadinya? Oh iya ya, berarti K nggak boleh hampa nanti kalau dia hampa nggak ada pengalih untuk Z gitu, Pak. Oke, oke, oke. Ya, makasih, makasih ya. Nah, oke, saya jelaskan bahwa K ini mungkin hampa ya. Kenapa K mungkin hampa? Kalau sorry, saya juga salah dari tadi ini ya. Tadi mungkin habis lihat istri saya, maka seger ingatan saya jadi ini. Harusnya ke anggota I ya. Ya, pantesan Dani bilang tadi nggak mungkin hampa karena ke anggota Z otomatis sudah hampa ya. Yang anggota Z yang positif gitu ya. Harusnya ke anggota I, di mana K-nya positif ya. Nah, himpunan K ini bisa jadi hampa kalau I-nya adalah 0 ya. Kalau I 0 otomatis tidak ada bilangan positif ya. Nah, tapi kalau I-nya 0, I itu sama dengan berarti 0 dikali Z ya. Jadi sudah terpenuhi keinginan kita ya. Jadi sekarang kita misalkan I-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau I-nya sama dengan 0, otomatis dia terbukti ya. Terbukti I-nya berbentuk K kali Z dengan K-nya 0. Oke. Nah, sekarang apa namanya? Jadi kalau K ini adalah himpunan X anggota I di mana X-nya positif ya. Seperti itu. Oke, tunggu sebentar lagi ya. Baterainya habis lagi nih. Oke ya, sudah ketemu chargernya. Ini andaikan ya, kita punya Y, anggota I, di mana Y itu kecil dari 0 ya. Ini mungkin apa? Karena I-nya tidak sama dengan 0, artinya ada unsur yang tidak 0 ya. Jadi misalkan Y adalah unsur tak nolnya itu, ya. Karena I tidak sama dengan 0, maka terdapat Y anggota I di mana terdapat Y anggota I di mana Y tidak sama dengan 0 dulu ya. Ya. Nah, andaikan Y, andaikan ya, andaikan. Kita pakai logika dan himpunan, andaikan Y, bukan andaikan ya. Bukan pakai kontradiksi ini ya. Misalkan Y kecil dari 0, apa yang kita punya? Min 1 kali Y itu positif ya. Benar kan? Kalau Y negatif, maka min 1 kali Y itu positif. Dan min 1 ini anggota R, dan Y ini anggota I tadi ya. Jadi akibatnya kita dapatkan min Y-nya positif ya. Dan karena I-nya ideal, maka anggota R dikali anggota I pasti ada di I ya. Nah, jadi ini senantiasa min Y-nya anggota K.
Karena dia positif min Y anggota K ya. Ingat jangan ada kata negatif depannya maka kita bikin yang negatif enggak ya. Karena Y-nya negatif otomatis min Y-nya positif akibatnya dia anggota K ya. Jadi himpunan K tidak mungkin kosong gitu karena ada unsur yang positifnya ya. Jadi kalau kita ambil unsur di I yang negatif pasti kalau dikalikan min 1 dia positif dan tetap ada di K karena sifat I adalah ideal ya. Sifat ideal. Jadi K-nya tidak mungkin himpunan kosong. Oke. Dan karena tidak mungkin himpunan kosong, maka K itu pasti subset dari bilangan asli. Paham kenapa bilangan asli? Karena bilangan asli adalah bilangan bulat positif. Dan K itu semuanya bilangan bulat yang positif ya. Belum tentu semua bilangan bulat positif ya, tapi setidaknya anggota-anggotanya bilangan bulat positif. Jadi kita bisa simpulkan bahwa K itu adalah subhimpunan bilangan asli ya. Maka K itu punya unsur terkecil. Ya. Namakan K kecil. Ya. Nah, klaim bahwa I itu pasti bentuknya K dikali Z seperti itu. Ya. Ini jelas subset ya. Ya. Karena K anggota I ya. Dan I ideal maka K dikali Z ya, Z kecil ya. Itu pasti anggota I ya. I ideal dua sisi ya. Di kiri Z dari kanan maupun kiri dia tetap anggota I seperti itu ya. Ya, jadi kesimpulannya bahwa KZ ini biar nggak apa terus nggak cantik ya. Jadi ini subset I seperti itu. Ya, tinggal kita buktikan bahwa dibuktikan ya. I itu subset dari K dikali Z. Nah, ini kalau kalian belajar teori bilangan, kalian belajar ini ya. Sudah penuh di sini. Oke. Ini teorema di teori bilangan, teorema kedua yang kita gunakan ya. Jadi kalau kita punya PQ bilangan bulat ya, maka bisa dituliskan P itu sama dengan K Q tambah R. Dengan R-nya itu kecil dari Q atau bisa 0. Ya, contohnya kalau kita punya diambil 5 dengan 3 gitu. Maka 5 itu sama dengan 3 tambah 1 ya. Bisa tulis ini 1, bisa di sini 2 jadinya ya. Jadi K-nya adalah 1 dan R-nya adalah 2. Dan 2 ingat kecil dari Q ya, Q-nya 3 tadi ya. Nah, contoh yang lebih susah lagi ya, 10 dengan 3 ya. Maka 10 sama dengan berapa kita isi ya? Nah, ini bisa kita isi 2. Ya, berarti sini 4 ya. Bisa kita isi 3, berarti sini 1 gitu ya. Tapi ingat R-nya itu selalu lebih kecil dari Q. Ya. Jadi yang benar adalah yang bawah ya. Yang benar yang bawah ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita punya dua buah bilangan bulat pasti ada bilangan K dan R sehingga P sama dengan K kali Q tambah R. Ya. Seperti ini. Dalam artian R-nya adalah sisa ya. 10 dibagi 3 hasilnya 3 ya, sisanya 1. Seperti itu ya. 5 dibagi 3 itu adalah 1, sisanya 2 ya. Kurang lebih R itu adalah sisa yang kita namakan sisa. Oke. Sudah jelas ini teorema di bilangan bulat ya, sederhana sebenarnya. Kalian pakai sejak SD. Dari SD mungkin ya, nggak tahu. Sisa itu ya. Alin belajar ya sisa pembagian. Berarti sudah sejak SD ya. Oke.
Nah, sekarang kita buktikan bahwa I itu berbentuk K kali Z ya. Jadi ambil sembarang ya. Jadi ambil sembarang unsur di I, kita tunjukkan unsur di K kali Z. Jadi ambil X anggota I ya. Akan tunjukkan X itu anggota dari KZ. Tapi sekarang kita punya X dengan K bilangan bulat seperti itu ya. Menurut teorema yang kedua ini, yang saya pakai ini, maka terdapat K dan R. Kok K dan R lagi ya? A dan B aja ya. Jadi X sama dengan AK tambah B, di mana B itu ya ada di antara 0 dan K ya. Bisa jadi 0 tapi tidak mungkin sama dengan K. Seperti itu ya. Tapi tidak sama dengan K ya. Selalu ada. Oke? Jadi ini berdasarkan teorema ini, ya kalau kalian sudah belajar teori bilangan, sudah familiar ya. Oke, jadi X sama dengan AK tambah B. Oke, kita punya X anggota I, kemudian K anggota I. Ya. Saya tulis B sama dengan X minus AK. Ya. X anggota I, K anggota I. Karena K anggota I ideal, maka A dikali K pasti anggota I. Seperti itu. Ya. Tapi karena X-nya anggota I dan AK anggota I, maka hasil seluruhnya juga anggota I, karena I-nya ideal. Jadi kesimpulannya adalah B anggota I. Mungkin nggak B anggota I? Saya tanya sekarang. Dan ini mungkin nggak B anggota I, Dan? Ya, Karena ya K mungkin. adalah unsur terkecil, Pak. Ya, oke. Dan di sini B itu lebih kecil dari K, berarti tidak mungkin ada B. Oke. Satu-satunya kemungkinan B-nya 0 ya. Iya. Oke. Oke. Jadi ingat ya, B ini tidak mungkin positif gitu ya. Karena apa? Kalau B positif maka ada unsur di I yang lebih kecil dari K. Ya. Jadi ada unsur yang lebih kecil dari K. Mungkin enggak, karena K itu adalah unsur di I yang paling kecil tadi ya. Kita sudah tulis bahwa K itu adalah unsur kecil dari Q. Jadi nggak mungkin B-nya positif. Jadi haruslah B-nya sama dengan 0. Ya. Jadi kita kesimpulkan bahwa X sama dengan AK tambah B. B-nya 0. Jadi X sama dengan AK ya. Oke, atau sama dengan KA boleh juga sih. Ya, sama aja ya. Nah, tadi kita tahu bahwa K-nya anggota I ya. Jadi kita dapatkan bahwa X-nya anggota dari KZ ya. A-nya kan anggota Z ya. Mana tadi? A-nya anggota Z. Ya lupa ditulis ya. A-nya anggota Z tadi ya. Jadi X kok K sih. Jadi kita butuhkan X-nya anggota dari K dikali Z seperti itu ya. Karena X-nya bentuknya seperti ini ya. K dikali Z. Jadi kita sudah buktikan bahwa I itu subset dari KZ ya. Jadi kesimpulannya I sama dengan KZ ya. Jadi kita sudah buktikan bahwa setiap ideal di ring Z ya, itu bentuknya pasti K kali Z ya. Dan ini mengakibatkan dia otomatis ideal utama. Jelas sejauh ini? Nah, nanti minggu depan atau 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi nanti kita akan belajar teori bilangan versi abstraknya ya. Jadi kita belajar 2 buah teorema tadi dalam bentuk yang lebih abstrak ya. Tadi kan 2 buah teorema itu berlaku di bilangan bulat ya. Bagaimana di daerah integralnya berlaku nggak seperti itu? Atau ada teorema yang mirip seperti itu nggak ya?
Nggak cuma 2 ya, semua teorema-teorema di teori bilangan itu yang berlaku di bilangan bulat apakah berlaku di daerah integral ya. Karena daerah integral itu dibangun sebagai perumuman dari dari bilangan bulat ya, daerah integral itu. Jadi karena daerah integral perumuman dari bilangan bulat, maka kita harapkan semua teorema di bilangan bulat, which is ada di kuliah teori bilangan itu apakah berlaku di daerah integral. Nanti kita bahas itu. Nanti ada dua minggu khusus bahas itu ya. Oke, tapi intinya sudah kita buktikan bahwa nomor 1 sudah beres ya. Oke, nomor 2. Nomor 2 apa soal tadi lupa saya. Nomor 2, buktikan ideal maksimal Z adalah PZ dengan P bilangan prima. Oke. Ideal maksimal, apa sih ideal maksimal itu? Oke, kalau kita sebelum kita bahas soalnya, saya ilustrasikan. Kalau kita punya Z ya, ring ya, jangan Z lah, Z8 ya, maka seperti bilangan bulat, maka idealnya adalah K dikali Z seperti itu ya. Bentuknya pasti K kali Z8 seperti itu ya. Nah, kalau K-nya 1 dia sama dengan Z8. Kalau K-nya 2, kita lihat 2 dikali 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 2 dikalikan semua. Jadi kalau K sama dengan 2 ya. Jadi kita dapat 2 dikalikan semua. Yaitu sama dengan 2 kali 0, 2 ya. 2 kali 0, 2. 2 kali 0, 0 ya. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 0. Balik lagi situ. 2 kali 5, 10. 10 itu 2. 2 kali 6, 12. 12 itu 4. 2 kali 7, 14. 14 itu adalah 6. Ya. Jadi ini sama dengan ini ya. Kalau K sama dengan 3, itu berarti 3 dikali 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu ya. Jadi sama dengan 3 kali 0, 0 ya. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9 ya. Atau 1 ya. 3 kali 4, 12. 12 itu adalah 4. 3 kali 4, 16. 16 itu adalah 3 kali 4 kok 16. 3 kali 4 itu 12 ya sama dengan 4. 3 kali 5, 15. 15 berarti berapa? 7 ya. 7. Oke, 3 kali 6, 18. 18 itu adalah 2. 3 kali 7 adalah 21. 21 itu adalah 5 ya. Jadi kita punya 0, 1, 2, 3, 4. Oh, sama dengan Z sendiri gitu. Ya. Jadi nggak berguna ya. Kalau K sama dengan 4, kita dapatkan himpunan lah. Langsung aja ya. 0, 4. Kalau kalian dapatnya hitung sendiri ya. Ya, cuma dapat tuh. Kalau K-nya sama dengan 5, kita dapatkan Z lagi. Ya. Kalau K sama dengan 6, ya, kita dapatkan 0, 2, 4, 6. Ya. Kalau K sama dengan 7, kita dapatkan Z lagi. Bisa kalian coba sendiri ya. Ya, ini kenapa kok Pak Adit pinter langsung tahu gitu ya, karena sudah coba duluan sebelum kuliah ya. Jadi sebenarnya kita cuma punya ada berapa ideal dari T8? 2, Pak. 2, Pak. Salah. 3. Salah juga. Ya, saya ngerti. Ya sebenarnya kalau ini ujian terus jawaban singkat, saya yakin kamu ngerti, tapi
tapi tetap salah gitu. Ada 4 idealnya ya. Jadi idealnya itu 0, Z8 sendiri, kemudian 0, 2, 4, 6, dan 0,4 ya. Tadi Denny nyebut 2 karena emang ketemunya cuma 2 ini ya. Oh, ini Z8 sorry ya. Kemudian nyebut 3 karena mengikutkan Z8 tapi lupa mengikutkan 0 ya. Jadi ingat dia punya 2 ideal trivial ya, 0 dan Z8 dan 2 ideal sejati ya. Yang penting cuman ini, yang 2 ini yang penting sebenarnya. Yang lain kan yang 2 pertama itu otomatis ya. Nah, jadi kita lihat bahwa idealnya itu 0 dimuat oleh 0,4 ya. Kemudian 0,4 dibuat oleh 0,246 dan 0,246 dimuat oleh Z8 ya. Jadi idealnya seperti itu. Nah, ideal ini kita namakan ideal maksimal. Ya. Kenapa dikatakan ideal maksimal? Karena dia paling besar, ideal sejati yang paling besar seperti itu ya. Paling besar artinya dia tidak dimuat oleh ideal lain gitu ya. Nah, jadi contohnya kalau saya gambar ya, abstrak aja ya. Jadi kalau punya R ya. Nah, ini ditulis seperti ini biasanya ya. Z8 ini adalah 0,246. Terus di bawahnya adalah 0,4 ya, di bawahnya lagi adalah 0 seperti itu ya. Nah, ini tabel Kelly-nya ya atau diagram Kelly-nya ya. Jadi diagram bahwa ideal di bawahnya itu dimuat oleh ideal yang di atasnya kalau ada garisnya ya. Tapi intinya bisa seperti ini. Kalau Z6 contohnya ya. Z6 maka ini adalah 0, 2, 4 ya sama 0, 3 dan yang paling bawah 0. Ya, ini ideal di Z6. Maka ini adalah ideal maksimal. Ya, karena di atas tidak ada ideal sejati. Ini juga ideal maksimal karena di atas tidak ada ideal lagi ya. Nah, tapi pada dasarnya kalau kita punya seperti ini ya. Ini I. Oke. Ini 0. Jangan 0 dulu dah. I1, I2. Ini ada I3. Ini I4. Ya. Kemudian I4 ada I5. Kemudian ada I6. Seperti itu. Nah, kemudian semuanya bermuara ke 0. Seperti itu. Maka ideal sejatinya yang mana? Ideal maksimalnya yang mana ini? I1 sama I2, Pak? Ya, I1 sama I2 ya. Karena dia tidak dimuat oleh ideal sejati lainnya. Ideal sejati yang dimuat oleh ideal R otomatis ya, tapi kita hanya berpikir ideal yang sejati aja ya. Jadi ini tidak dimuat oleh ideal sejati dari R ya. Itu dikatakan ideal maksimal. Itu ilustrasi. Tapi bagaimana menuliskan definisinya? Nah, ini yang penting sebenarnya. Ya. Jadi kalau R itu ring ya. Dan I adalah ideal ya. I dikatakan ideal maksimal. Ya, apabila untuk semua ideal J sorry terlalu maksa. Jadi apabila untuk setiap J ada ideal dari R di mana I itu dimuat oleh J ya, maka berlaku J-nya sama dengan I atau J-nya sama dengan R ya. Jadi intinya setiap ideal yang memuat I itu kalau enggak I sendiri ya pasti R ya. Seperti itu. Ya bisa dilihat dari gambar kan. I1 dan I2 ini ideal maksimal. Kenapa? Karena yang memuat I itulah kalau enggak dirinya sendiri ya R seperti itu. Ya.
Jelas ini definisinya? I ideal maksimal adalah untuk setiap J ideal dari R yang mana ya? Terus lupa terus yang mana. I ada di antara J dan R, maka kesimpulan cuma satu. J-nya sama dengan I atau J sama dengan R. Nah, kembali ke soal. Kita punya Z, ya. Ideal maksimalnya pasti bentuknya K dikali Z dengan K-nya bilangan prima ya. Nah, dalam arti ini ya 2Z gitu ya. 3Z, 5Z, dan seterusnya. Nah, kita sudah buktikan gitu. Coba saya baca soalnya lagi. Oke, jadi kita misalkan kita punya M itu ideal maksimal dari Z ya. Akan kita buktikan M itu bentuknya seperti ini ya. Tapi pada soal pertama kita sudah buktikan bahwa M itu bentuknya pasti K dikali Z ya. Tinggal kita buktikan bahwa K-nya adalah bilangan prima seperti itu. Nah, buktinya gimana nih? Nah, kalian harus sudah belajar logika dan himpunan ya. Andaikan K bukan prima. Ya. Kita ingin mencari kontradiksi ya. Ini buktinya menggunakan kontradiksi. Andaikan K bukan prima. Apa yang terjadi? Kalau K bukan bilangan prima artinya apa? Nah, yo. Definisi bilangan prima kan masih belum tahu ini. Coba tanya. Berarti K-nya itu genap, Pak? Nggak boleh 9 K-nya? Kalau 9 bukan prima? Oh, boleh, Pak. Boleh. Nah, kalau bukan prima artinya apa? Bisa dibagi, Pak? Ya bisa dibagi. Persisnya gimana bisa dibagi itu? Kan bisa dibagi satu juga. Bilangan prima bisa dibagi semua juga. Ingat bilangan prima apa? Bilangan yang faktornya cuman satu dan dirinya sendiri ya. Nanti kalau bukan prima, oke saya tulis ya. K prima artinya faktornya atau pembaginya ya. Itu hanya satu dan K seperti itu. Jadi kalau K bukan bilangan prima, artinya apa? Nah, bedanya faktor dan membagi itu ada sedikit beda ya. Kalau kita di teori bilangan kita sebut faktor, kalau di sini kita sebut membagi ya. Sebenarnya faktor itu adalah yang positif kita pikirkan ya. Nah, kalau di sini apa namanya? Boleh negatif seperti itu. Tapi kita anggap itu karena dua bilangan itu kita katakan sekawan jadi tidak begitu masalah ya. Gimana? Kalau K bukan prima artinya apa? Faktor atau pembaginya bukan hanya satu dan K, Pak? Iya, itu tinggal bilang aja. Jadi faktor pembaginya tidak hanya satu dan K ya. Jadi terdapat faktor yang bukan satu dan K ya. Dalam artian bahwa K-nya itu kalau faktor artinya apa?
Jadi terdapat A faktor atau pembagi K yang bukan 1 ya, yang bukan 1 atau K seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? K itu sama dengan A dikali B ya, di mana A dan B itu antara 1 dan K seperti itu. Jelas? Nah, karena K bisa terus sebagai A dikali B, maka kita punya bahwa A kali Z itu tidak sama dengan Z. Kenapa? Kenapa AZ tidak sama dengan Z? Karena A-nya besar dari 1 ya. Tapi AZ itu memuat KZ. Kenapa memuat KZ? Karena kalau kita ambil unsur di sini ya, ambil X anggota KZ, maka X itu bentuknya adalah K dikali M ya, dengan M-nya bilangan bulat ya. Tapi kita tahu bahwa X itu sama dengan ABM. Ya, karena tadi K-nya bukan bilangan prima, bisa bentuk A kali B ya. Dengan A dan B tidak semuanya tidak dua-duanya 1 ya. Jadi ini adalah anggota Z juga, karena B-nya anggota Z, M-nya anggota Z, perkaliannya juga bilangan bulat. Jadi X itu bentuk A dikali N dengan N bilangan bulat ya. Dalam kurung N sama dengan B dikali M seperti itu. Kesimpulannya apa? X anggota AZ. Jadi karena X anggota KZ sembarang, dia anggota AZ, maka kesimpulannya AZ itu dimuat oleh AZ. Ya. Tapi tidak sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya. A itu bukan anggota KZ. Ya. A bukan anggota KZ, kenapa? Ya, gampangnya kan A-nya kecil dari Z, kecil dari K ya. Kita lihat tadi di sini. A-nya kecil dari K. Ya. Ini karena A-nya kecil dari K ya. Jadi K dikali Z itu pasti A-nya positif tadi ya. K dikali Z otomatis K kali 1, K kali 2 ya. Tidak mungkin jadi lebih kecil gitu ya. K dikalikan unsur-unsur Z tidak mungkin jadi lebih kecil ya. Jadi pasti A bukan anggota Z. Mudahan dipahamin itu ya. Jadi kesimpulannya kita punya KZ yang tidak sama dengan AZ dan tidak sama dengan Z. Apa kesimpulannya di sini? KZ bukan ideal maksimal. Ya, karena ideal maksimal, kalau ada ideal di antara KZ dengan Z, maka haruslah AZ itu sama dengan KZ atau sama dengan Z. Tapi ini kita sudah tunjukkan bahwa ada ideal yang tidak sama dengan keduanya. Ya, jadi gimana KZ bukan ideal maksimal. Kontradiksi. Karena kita tahu bahwa KZ itu ideal maksimal tadi ya. Kontradiksi. Kontradiksi kenapa? Karena KZ ideal maksimal sekaligus bukan ideal maksimal ya, kontradiksi. Tidak mungkin terjadi seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya pengandaian salah ya. Jadi mengandaikan K bilangan prima itu salah akibat kontradiksi. Jadi kesimpulannya adalah K bilangan prima.
Oke. Jelas nggak sejauh ini? Gita Saheru gimana Gita? Jelas nggak Gita? Jelas, Pak. Oke. Kita masih ada satu soal lagi nomor 3, tapi mungkin saya pending aja ya. Nanti kalian tonton aja di videonya kelas A ya. Jadi biar di kelas A Yap. beda. Ada yang beda dengan kalian seperti itu. Oke, kalau gitu ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kuliahnya ya.